Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Herani dengan NIM S1S1220097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengenalan pola tepatnya pada classifier. Nah, sebelumnya di sini kita men-setup dulu mulai dari mengimport SCS, kemudian Colab dan Kaggle, kemudian sklearn, NumPy, OS, dan lain-lain. Nah, setelah sudah kita bisa mengambil data dari MNIST dengan format fetch OpenML dari sklearn dataset. Nah, dataset ini memiliki struktur seperti kamus atau dictionary dengan beberapa kunci penting, yaitu deskripsi yang berisi deskripsi tentang dataset, kemudian data tentang array dengan satu baris per sampel dan satu kolom per feature, dan target tentang array yang berisi label atau target dari masing-masing sampel. Nah, jika sudah, kita bisa melihat banyak data dari MNIST yang kita sudah import tadi. Di sini untuk X-shape-nya itu ada 70.784 dan Y-shape-nya itu ada 70.000. Nah, di sini keterangannya terdapat 70 gambar, masing-masing memiliki 784 feature karena ukurannya itu 28 kali 28 pixel. Nah, setiap feature ini mempresentasikan intensitas pixel dari 0 atau putih sampai 255 atau hitam. Nah, untuk melihat salah satu digit, kita bisa mengambil vektor feature-nya dan bentuknya ke array 28,2 kali 28 lalu tampilkan dengan mshow dari Matplotlib. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menampilkan salah satu feature dari data tersebut, yaitu 5. Nah, di sini jika kita lihat juga vektornya 5. Nah, perlu dicatat bahwa labelnya masih berupa string, karena sebagian besar algoritma machine learning membutuhkan angka, kita perlu mengubahnya menjadi tipe integer. Dan di sini karena dia tipenya itu masih string, kita perlu mengubahnya menjadi integer dengan dia sama dengan y as type NPYun8. Nah, sebelum melihat data terlalu jauh, sebaiknya kita pisahkan dulu data untuk pengujian. Nah, dataset M di sini sudah dibagi menjadi 60.000 gambar pertama untuk training dan 10.000 sisanya untuk testing. Nah, di sini kita melihat beberapa gambar dari data tersebut, yaitu di sini ada 8, 0, 4, 19, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita juga membagi set pelatihan dan set atau set pengujian. Nah, set pelatihan ini sudah diacak sebelumnya. Ini hal yang baik karena memastikan pembagian data saat cross validation tetap seimbang dan tidak ada dikit yang hilang dalam satu bagian. Nah, selain itu, beberapa algoritma pembelajaran mesin sensitif terhadap urutan data dan biasa bekerja buruk jika mendapat banyak sampel serupa secara berurutan. Nah, dengan data yang sudah diacak ini, masalah yang tadi bisa dihindari. Kemudian selanjutnya kita melakukan training a binary classifier. Nah, untuk menyederhanakan masalah, kita dapat mencoba untuk mengenali satu angka saja. Misalnya, pertama kita mengenali angka 5. Nah, model pendeteksi 5 ini adalah contoh dari binary classifier yang hanya membedakan antara angka 5 dan bukan 5. Pertama-tama mari kita buat target vektor untuk tugas ini. Di sini kita buat dulu target vektornya. Jika sudah, sekarang kita pilih dan melatih modelnya. Nah, salah satu pilihan yang bagus itu menggunakan SGDC classifier atau dari scheduler. Nah, model ini efisien untuk data set besar karena melatih data satu persatu. Cocok juga untuk pembelajaran mesin. Mari kita buat latih SGDC classifier dengan seluruh data pelatihan. Di sini kita mengimport SGD classifier dari scalar linear model. Nah, di sini kita sudah membuat. Nah, sekarang kita dapat menggunakannya untuk mendeteksi gambar nomor 5. Jadi di sini yang kita deteksi itu gambar nomor 5. Nah, di sini jika kita lihat hasilnya itu adalah true. Nah, pengklasifikasian ini menebak bahwa gambar ini memiliki angka 5. Dan sepertinya tebakannya benar dalam kasus khusus ini. Nah, sekarang mari kita evaluasi performa model. Nah, sekarang kita masuk ke performance measure atau dengan measure akurasi menggunakan cross validation.
Nah, kita akan menggunakan fungsi cross-fault score untuk mengevaluasi model SGD classifier dengan metode key-fold cross-validation sebanyak 3 fold. Nah, artinya dalam pelatihan dibagi menjadi 3 bagian, lalu model dilatih pada 2 bagian dan diuji pada 1 bagian. Dilakukan bergantian untuk semua kombinasi. Nah, di sini jika kita lihat hasil dari cross-fault score-nya itu melebihi 90%, nah, jika akurasinya di atas 50% di semua fold cross validation itu kedengarannya bagus. Tapi jangan terlalu senang karena jika kita lihat classifier yang sangat sederhana, yang hanya mengklasifikasikan semua gambar sebagai bukan 5. Jadi classifier ini itu dia hanya mengklasifikasikan gambar yang bukan 5, which is itu datanya besar dibandingkan data yang gambar 5. Jadi akurasinya besar juga. Nah, di sini kita tes lagi yang bukan 5 ya. Di sini juga akurasinya masih tinggi yaitu sekitar 90%. Ini karena hanya sekitar 10% gambar yang benar-benar angka 5. Jadi kalau selalu menebak bukan 5, kita bisa tetap benar 90%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akurasi bukan metrik terbaik, terutama untuk dataset yang tidak seimbang, di mana satu kelas jauh lebih sering muncul dibanding yang lain. Kemudian selanjutnya kita melakukan confusion matrix. Nah, cara yang jauh lebih baik untuk mengevaluasi classifier adalah dengan menggunakan confusion matrix yang menunjukkan seberapa sering model salah mengklasifikasikan satu kelas sebagai kelas lain. Misalnya untuk tahu berapa kali angka 5 dikira angka 3, lihat baris kelima kolom ketiga. Nah, untuk menghitungnya, kita butuh prediksi agar bisa dibandingkan dengan label asli. Tapi jangan menggunakan test set. Gunakan cross-fault predict agar test set tetap aman untuk evaluasi akhir. Jadi di sini kita melakukan prediksi itu menggunakan cross-fault predict dan bukan test set. Nah, di sini pertama-tama seperti biasa kita mengimport dulu cross-fault predict dari Skillshare Model Selection. Nah, kemudian kita lakukan prediksi. Nah, seperti pada cross-fault score, fungsi cross-fault predict juga melakukan key-fold cross-validation, tapi yang dikembalikan adalah hasil prediksi, bukan skor. Jadi setiap prediksi dibuat oleh model yang belum pernah melihat data tersebut saat training. Nah, sekarang kita bisa hitung confusion matrix dengan fungsi confusion matrix menggunakan label asli, yaitu T-Trend 5, dan hasil prediksi yaitu Y-Trend Red. Nah, bisa dilihat di sini setiap baris pada confusion matrix memiliki kelas sebenarnya, dan setiap kolom mewakili prediksi. Untuk baris pertama, gambar bukan 5 itu terdiri dari 53.892 benar atau true negatif, dan 687 salah yang dikira 5 untuk false positif. Kemudian untuk baris kedua, gambar angka 5, 1891 salah yang dikira bukan 5 atau false negatif, dan 3530 benar atau true positif. Nah, model yang sempurna hanya punya nilai di diagonal utama, atau benar semua prediksi. Nah, contoh confusion matrix memberi banyak informasi, tapi karena kita butuh metrik yang lebih ringkas, salah satunya adalah precision, yaitu akurasi dari prediksi positif, seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar tepat. Nah, selanjutnya kita melakukan precision and recall. Nah, Skillshare juga ini menyediakan beberapa fungsi untuk menghitung metrik pengklasifikasi, termasuk precision dan ingat. Nah, sekarang model mendeteksi angka 5. Tidak terlihat sehebat sebelumnya saat hanya melatih akurasinya. Saat model memprediksi gambar sebagai angka 5, ternyata hanya 83% yang benar. Bahkan model hanya berhasil mendeteksi 65% dari seluruh angka 5 yang ada. Di sini prediksinya 83% dan untuk recall score-nya 65%. Nah, untuk memudahkan perbandingan antara model, kita bisa menggabungkan precision dan recall ke dalam satu metrik yaitu F1 score. F1 adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Berbeda dari rata-rata biasa, F1 lebih berat ke nilai yang rendah. Jadi model yang hanya mendapat skor F1 tinggi jika precision dan recall sama-sama tinggi. Nah, F1 score juga ini lebih cocok untuk model dengan precision dan recall yang seimbang, tapi ini tidak selalu ideal. Dalam beberapa kasus,
kita mungkin lebih mementingkan precision, seperti saat penyaring video ramah anak, lebih aman meski banyak video bagus ikut terhapus. Nah, sebaliknya, jika tujuannya mendeteksi pencuri di CCTV, kita mungkin lebih butuh recall tinggi, meski precision rendah agar hampir semua pencuri terdeteksi meskipun ada beberapa alarm masuk. Nah, kemudian ada precision atau recall trade-off. Nah, untuk setiap data, SGD Classifier itu menghitung skor dari fungsi keputusan. Jika skor melebihi ambang batas atau threshold, maka diklasifikasikan sebagai positif. Nah, misalnya jika threshold di tengah, model mendeteksi 4K5 dengan satu kesalahan, yaitu angka 6, jadi precision 80% dan recall 67%. Nah, jika threshold dinaikkan, precision naik jadi 100%, tapi recall turun jadi 50%. Sebaliknya, menurunkan threshold akan menaikkan recall, tapi precision turun. Nah, Scikit Learn memang tidak menyediakan cara untuk mengatur threshold, tapi kamu bisa akses dengan decision score dengan memanggil decision function alih-alih predict. Nah, setelah itu kita bisa atur threshold sendiri untuk menentukan prediksi sesuai kebutuhan. Seperti ini, dia menggunakan fungsi decision function untuk mengatur threshold. Nah, di sini SGD Classifier menggunakan ambang batas yang sama dengan 0, sehingga kode sebelumnya mengembalikan nilai yang sama hasil sebagai metode prediksi, yaitu benar. Mari kita coba menaikkan ambang batasnya. Nah, jika kita menaikkan ambang batasnya menjadi 8.000, hal ini membuktikan semakin tinggi threshold, maka recall-nya itu menurun. Gambar tersebut sebenarnya angka 5 dan terdeteksi saat threshold sama dengan 0, tapi tidak saat threshold sama dengan 8.000. Terus bagaimana memilih threshold yang tepat? Ya, kita menggunakan cross-val predict untuk mendapatkan decision score dari seluruh data training dengan mengatur agar hasilnya berupa skor bukan prediksi. Nah, dengan skor ini, kita gunakan precision recall curve untuk menghitung presisi dan mengingat semua ambang batas yang mungkin. Nah, terakhir kita menggunakan matplotlib untuk memplot presisi dan perolehan kembali sebagai fungsi dari nilai ambang batas. Nah, dari grafik ini terlihat precision mulai turun tajam saat recall melewati 80%. Maka sebaiknya pilih titik trade-off sebelum penurunan itu. Misalnya saat recall 60%. Tapi itu tentu tergantung kebutuhan proyek. Misalnya kita ingin precision lebih besar dari 90%. Kita bisa lihat di grafik threshold sekitar 8.000. Untuk lebih akurat, kita bisa cari threshold terendah yang memberikan precision minimal 90% dengan NP max. Nah, untuk membuat prediksi pada set pelatihan untuk set ini, alih-alih mengambil plus mode prediksi, kita dapat menjalankan kode ini. Nah, kode yang ini, threshold 90 precision. Nah, sekarang kita punya classifier dengan precision 90%. Seperti yang bisa kita lihat, cukup mudah membuat classifier dengan precision setinggi apapun, tinggal naikkan ambang batas atau threshold. Tapi untuk ini itu recall-nya masih terlalu rendah. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan multi-class classification. Binary classification hanya membedakan dua kelas, kalau sedangkan multi-class classifier itu mampu membedakan lebih dari dua kelas. Beberapa algoritma seperti SGD, Random Forest, dan FP Bias sudah mendukung klasifikasi multi-class secara langsung. Namun algoritma seperti Logistic Regression dan SVM hanya bisa menangani dua kelas, sehingga memerlukan strategi tambahan untuk mengklasifikasi banyak kelas. Nah, salah satu strategi yang bisa digunakan adalah melatih satu classifier untuk setiap digit. Misalnya classifier untuk 0, 1, 2 hingga 9. Ketika ingin mengklasifikasikan gambar, semua classifier ini memberikan skor, dan kita pilih kelas dengan skor tertinggi. Ini disebut strategi one versus stress atau OVR. Ada juga strategi lain yang disebut one versus one atau OVO. Dalam pendekatan ini dibuat classifier untuk setiap pasangan kelas. Nah, untuk MNIST ini berarti melatih 45 classifier berbeda. Saat mengklasifikasi, gambar diuji ke semua classifier dan kelas yang paling sering menang dipilih. Nah, strategi ini berguna jika algoritma yang digunakan lambat dalam menangani dataset besar, karena setiap classifier hanya melihat dua kelas saja.
Nah, OVO ini biasanya dipakai untuk algoritma seperti SVM yang tidak efisien pada data besar. Tapi untuk kebanyakan algoritma lainnya, OVO lebih sederhana dan sering digunakan. Nah, kode ini melatih SVC pada data pelatihan dengan label asli dari 0 sampai 9, bukan lagi dengan target biner seperti sebelumnya. Nah, setelah itu, model membuat prediksi di balik layar. Skitchler menggunakan strategi OVO. Ia melatih 45 classifier biner, menghitung skor keputusan dari masing-masing, lalu memilih kelas dengan skor terbanyak. Nah, kalau kita memanggil dedication function, hasilnya akan ada 10 skor untuk setiap data, 1 untuk tiap kelas. Nah, kode ini melatih SVC pada data pelatihan dengan label dari 0 sampai 9. Bisa lihat di sini, nilai tertinggi memang sesuai dengan kelas 5. Nah, kalau kita ingin memaksa Skitchler memakai strategi OVO atau VR, kita dapat menggunakan kelas One Phase One Classifier atau One Phase Trace Classifier. Cukup buat instannya dan masukkan classifier ke dalamnya. Nah, contohnya kode ini membuat classifier multiclass dengan strategi OVR berbasis SVC. Di sini panjangnya 10, karena dia terbagi menjadi 10 skor setiap data. Kemudian kita melatih SGD Classifier atau Random Forest Classifier. Nah, kemudian kali ini Skitchler perlu menjalankan OVR atau OVO karena SGD Classifier bisa langsung menangani klasifikasi multi-kelas. Metode dedication function sekarang mengembalikan satu skor untuk tiap kelas. Yuk kita lihat skor yang diberikan oleh classifier untuk tiap kelas. Untuk kelas pertama itu dia skornya min 31893, kemudian untuk yang kedua itu min 34419, kemudian ada min 9530, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa model cukup yakin dengan prediksinya. Hampir semua skor bernilai negatif, kecuali kelas 5 yang punya skor 2412,5. Model sedikit ragu dengan kelas 3 yang skornya 573,5. Sekarang tentu kita ingin mengevaluasi classifier ini. Seperti biasa, kita bisa gunakan cross-file score untuk mengukur akurasi SGDC classifier lewat cross-validation. Nah, di sini kita mendapat lebih dari 84% di semua lipatan pengujian. Nah, jika kita menggunakan pengklasifikasi acak, kita akan mendapatkan 10% akurasi. Jadi ini bukan skor yang buruk, tetapi kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Cukup skala memasukkan input seperti yang kemarin sudah dibahas untuk meningkatkan akurasi di atas 89%. Nah, kemudian selanjutnya itu ada error analysis. Nah, kalau ini proyek nyata, kita bisa mengikuti checklist proyek machine learning, yaitu eksplorasi data, coba berbagai model, tuning, hyperparameter, dan research CV, dan otomatisasi prosesnya. Tapi sekarang, kita anggap sudah dapat model yang cukup bagus, dan kita ingin meningkatkannya dengan menganalisis jenis-jenis kesalahan yang dibuat oleh model. Nah, pertama-tama kita melihat dulu confusion matrixnya. Kita perlu membuat prediksi menggunakan the cross-file predict function dan call the function matrix function. Nah, di sini kita membuat confusion matrix menggunakan cross-file predict tadi. Nah, di sini untuk array-nya, nah itu merupakan angka yang lumayan banyak juga. Seringkali lebih mudah untuk melihat representasi gambar dari matriks konfusi menggunakan fungsi matchShow. Jadi di sini kita membuat gambar dari matriks tadi menggunakan fungsi matchShow. Dan ini adalah gambarnya. Untuk confusion matrix yang di atas ini sudah terlihat bagus karena sebagian besar prediksi ada di diagonal utama, yang artinya klasifikasinya benar. Tapi yang kelima terlihat lebih gelap, menandakan jumlah gambar 5 lebih sedikit atau model kurang akurat mengenali 5. Nah, ternyata keduanya benar. Untuk fokus ke kesalahan, normalisasi matriks dulu dengan membagi setiap nilai dengan jumlah gambar per kelas agar bisa membandingkan rasio error, bukan jumlah absolut. Nah, isi diagonalnya dengan angka 0 agar hanya kesalahan yang ada. Dan plot hasilnya. Nah,
ini adalah hasilnya. Dan jika kita lihat, baris dan dalam confusion matrix menunjukkan kelas asli, sedangkan kolom menunjukkan hasil prediksi. Misalnya kolom untuk angka 8 ini terlihat cukup terang, yang berarti banyak gambar dari kelas lain salah diklasifikasikan sebagai angka 8. Namun baris untuk angka 8 tidak terlalu buruk, artinya sebagian besar angka 8 diklasifikasikan dengan benar. Ini menunjukkan bahwa confusion matrix tidak selalu simetris. Angka 3 dan 5 juga terlihat sering tertukar, baik saat angka 3 dikira 5 maupun sebaliknya. Dari analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perbaikan khusus agar model lebih mampu membedakan angka-angka yang mirip, terutama 8. Salah satu cara yang bisa dicoba untuk mengumpulkan lebih banyak data pelatihan untuk angka-angka yang bentuknya mirip dengan 8, sehingga model bisa belajar lebih baik membedakannya. Bisa juga dengan merancang fitur baru, misalnya dengan menghitung jumlah lingkaran tertutup di dalam angka-angka seperti 8 yang punya 2 lingkaran, 6, 1, 5 tidak ada. Nah, cara lain adalah melakukan pra-pemrosesan gambar agar pola-pola seperti ini lebih terlihat jelas. Menganalisis kesalahan pergambar juga bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana model bekerja dan kenapa bisa gagal. Walaupun memang proses ini lebih memakan waktu, misalnya kita bisa menampilkan beberapa contoh gambar angka 3 dan 5 untuk melihat kenapa model sering tertukar saat memprediksi keduanya. Dan di sini ada kumpulan gambar 3 dan 5. Nah, 2 blok 5 kali 5 di kiri berisi gambar yang diprediksi sebagai angka 3, dan 2 blok di kanan berisi gambar yang diprediksi sebagai angka 5. Beberapa gambar salah klasifikasi memang sulit dikenali bahkan oleh manusia, tapi sebagian besar kesalahan terlihat jelas dan memungkinkan kenapa model bisa salah. Masalahnya, model yang digunakan oleh SGD Classifier, model linear yang hanya menjumlahkan bobot tiap pixel. Karena angka 3 dan 5 hanya berbeda sedikit pixel, model mudah untuk keliru. Nah, perbedaan utama 3 dan 5 ada di posisi garis kecil yang menghubungkan bagian atas dan bawah. Jika garis ini sedikit bergeser, model bisa salah klasifikasi. Artinya model ini sensitif terhadap pergeseran dan rotasi gambar. Salah satu solusi adalah melakukan pemrosesan gambar agar lebih terpusat dan tidak miring, sehingga kesalahan bisa dikurangi. Kemudian selanjutnya kita melakukan multi-label classification. Nah, dalam beberapa kasus, kita mungkin ingin classifier menghasilkan lebih dari satu kelas untuk setiap instance. Misalnya pada face recognition, jika ada beberapa wajah dalam satu foto, classifier harus membagi tag untuk setiap wajah yang dikenali. Misalnya classifier dilatih mengenali wajah Alice, Bob, dan Charlie. Jika diberikan foto yang menampilkan Alice dan Charlie, maka outputnya bisa 101, artinya Alice ya, Bob tidak, Charlie ya. Nah, sistem ini disebut multi-label classification karena bisa memberikan beberapa label binary sekaligus. Contoh nyata face recognition belum dibahas sekarang, tapi bisa dilihat dulu contoh sederhana untuk ilustrasi ini. Nah, kode di atas ini membuat array yang multi-label yang berisi 2 label target untuk setiap gambar digit. Nah, label pertama menunjukkan apakah digit tersebut besar atau 7, 8, atau 9, dan label kedua menunjukkan apakah digit tersebut ganjil. Lalu dibuat instan K-enable classifier yang mendukung multi-label classification. Nah, setelah dilatih dengan array yang target tersebut, kita bisa melakukan prediksi. Hasilnya adalah 2 label sekaligus, yaitu false dan true. Dan hasilnya benar, angka 5 memang bukan digit atau false dan merupakan digit ganjil, digit besar. Ada banyak cara untuk mengevaluasi multi-label classifier dan membeli metrik yang tepat tergantung pada proyek kita. Nah, salah satu pendekatannya adalah menghitung skor F1 untuk setiap label secara terpisah, lalu menghitung rata-rata dari semua skor tersebut. Nah, kode ini digunakan untuk menghitung rata-rata F1 skor di semua label. Nah, untuk mengasumsikan bahwa semua label sama pentingnya, padahal tidak selalu begitu. Misalnya jika kamu memiliki jauh lebih banyak gambar Alice dibanding Bob atau Charlie, mungkin kamu ingin memberi bobot lebih besar pada skor classifier untuk gambar Alice. Salah satu cara yang mudah untuk melakukannya adalah dengan memberi bobot pada setiap label sesuai dengan jumlah datanya. Nah, untuk itu cukup tambahkan average weight pada kode sebelumnya. Selanjutnya itu kita melakukan multi-output classification.
Nah, jadi tugas klasifikasi terakhir yang kita akan bahas di sini disebut multi output classification atau multi kelas klasifikasi. Nah, ini hanyalah sebuah generalisasi teori klasifikasi multilabel di mana setiap label dapat menjadi multi kelas, yaitu dapat memiliki lebih dari 2 nilai yang mungkin. Untuk mengilustrasikannya, kita buat sistem yang menghilangkan noise dari gambar. Ini akan memakan waktu sebagai memasukkan gambar digit yang bernoise dan akan menghasilkan gambar digit yang bersih. Mewakili dikirim sebagai array identitas pixel sebagai gambar seperti gambar emis. Perhatikan juga bahwa keluaran klasifikasi adalah multilabel atau satu label per pixel dan setiap label dapat memiliki beberapa label nilai. Nah, dengan demikian ini adalah contoh multi output sistem klasifikasinya. Nah, pertama kita mulai dengan membuat set pelatihan pengujian dengan mengambil gambar emnis dan menambahkan noise pada intensitas pixelnya dengan fungsi randin nampi yang sasarannya gambar adalah menjadi gambar asli. Nah, untuk yang kiri ini adalah gambar yang berisi noise dan untuk yang kanan ini adalah gambar yang telah bersih. Sekarang kita bisa melatih classifier dan membuat gambar yang lebih bersih. Nah, di sini kita sudah membuat dan di sini terlihat cukup dekat dengan target. Ini mengakhiri tur klasifikasi kita. Dan kita sekarang harus tahu cara membeli metrik yang baik untuk tugas klasifikasi. Nah, pilih yang sesuai trade-off presisi atau recall yang tepat membandingkan klasifikasi dan yang lebih umum membangun barang sistem klasifikasi yang untuk berbagai tugas. Selanjutnya ini ada beberapa exercise di bukunya. Di sini itu yang pertama itu try to build klasifikasi for the MNIST dataset yang mencapai akurasi 97% di dalam test set. Nah, ini untuk pelatihannya. Pertama-tama di sini itu kita mengimport dulu research CV dari Search Learn Model Selection. Kemudian jika sudah kita mentrain, kemudian kita lihat research base paramnya, kemudian kita lihat research base score-nya. Nah, di sini kita lihat akurasi skornya dari YTest dan YPRED, di mana di sini sudah menyampai 97%. Dan kemudian itu untuk yang kedua kita menulis fungsi yang bisa get data MNIST dari segala biru, yaitu left, right, up, or down by 1 pixel. Di mana-mana di sini kita membuat dulu augmentasi datanya. Nah, yang pertama itu kita mengimport shift dari Skippy Image Interpolation. Kemudian di sini kita buat fungsi shift image-nya dulu. Kemudian di sini kita melatih, kemudian kita menampilkan data MNIST dari kita sudah lihat tadi. Ini untuk originalnya, ini untuk yang shift down, ini shift left. Kemudian kita membuat extrain augment, kemudian ya train augment. Nah, di sini kita juga dapat menghasilkan akurasi 97%. Kemudian di sini kita untuk nomor 3 itu mengatasi data yang besar. Di sini kita mengambil datanya itu dari Kaggle. Ya, dari Kaggle. Dan di sini kita ambil terus kita tampilkan. Nah, di sini kita jadikan dulu train dan test. Nah, untuk train data itu di sini begini, ini ada passenger ID, survive, visit place, name, sex, age, ship page, dan lain-lain. Dan untuk train data ini, dia itu menggunakan set index passenger ID. Nah, untuk tes data itu set index passenger ID juga. Nah, untuk info dari train datanya itu di sini ada beberapa nilai yang null dan ada beberapa juga yang tipe datanya itu objek ya. Nah, kemudian kita train data.
berdasarkan seks, female age. Rata-ratanya itu 27%. Nah, ini untuk describe-nya. Ini untuk value consent untuk survive. Ini PC class, ini untuk jenis kelamin, ini untuk embarked. Nah, dan embarked atribut memberitahu kita di mana passenger embarked. C itu sama dengan C-box, Q itu sama dengan keystone, Kintown, dan S itu sama dengan Southampton. Nah, sekarang kita membangun dan memprosesingkan populance-nya dimulai dengan populance untuk atribut numerik. Nah, di sini finally kita bisa membuat numerical dan categorical lines. Ini untuk array-nya. Ini untuk kita mencoba SVG-nya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat langsung. Dan untuk yang terakhir itu ada spam classifier. Nah, di sini kita membuat spam classifier. Pertama-tama itu kita mengambil dulu datanya, kemudian kita tampilkan, kemudian kita melihat panjang dari datanya. Dan ini untuk sini. Bisa lihat sini. Ini untuk mengambil emailnya. Oke. Mungkin ini sudah lengkap ya buat menjawab pertanyaan dari exercise dalam buku ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.